Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang gambaran dan penjelasan mengenai perkembangan teori organisasi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Sofi Aulia dan rekan saya Safaatul Fauzia. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya uang, material, mesin, metode, dan lingkungan, sarana, prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Kajian mengenai organisasi sering disebut studi organisasi atau organization studies, jadi perilaku organisasi, organization behavior, and analisa organisasi. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan teori organisasi? 2. Bagaimana perkembangan teori organisasi? 3. Apa faktor yang mempengaruhi perubahan dalam teori organisasi? 4. Bagaimana penerapan teori organisasi dalam praktik pendidikan? Pengertian teori organisasi. Teori organisasi merupakan sebuah teori untuk mempelajari kerjasama pada setiap individu, hakikat kelompok dalam individu untuk mencapai tujuan beserta cara-cara yang ditempuh dengan menggunakan teori yang dapat menerangkan tingkah laku, terutama motivasi individu dalam proses kerjasama. Teori organisasi adalah teori yang berusaha memahami dan mempelajari bagaimana organisasi bisa mencapai tujuan bersama yang diinginkan secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah perkembangan teori organisasi. Yang pertama ada teori organisasi klasik, yakni teori organisasi yang disebut juga teori organisasi tradisional, teori organisasi spesialisasi atau teori struktural. Yang kedua adalah teori neoklasik yang muncul akibat kekecewaan terhadap teori klasik sekaligus penyempurna teori tersebut. Teori neoklasik kerap disebut teori hubungan manusiawi. Sesuai namanya, teori ini lebih mengedepankan sisi sosial dan psikologis anggota sebagai individu atau kelompok kerja. Dan yang terakhir adalah teori modern. Teori ini merupakan gabungan antara teori klasik dan neoklasik. Teori modern kerap disebut teori terbuka. Menurut teori ini, semua unsur yang ada pada organisasi merupakan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Mereka juga bergantung antara satu dengan lainnya. Faktor yang mempengaruhi perubahan teori organisasi. Dua faktor yang mendorong terjadinya perubahan yaitu faktor ekstern dan intern. Perubahan yang terjadi pada faktor ekstern seperti perubahan teknologi dan pembaruan ekonomi internasional. Sedangkan perubahan pada faktor intern sendiri mencakup dua hal pokok, yaitu 1. Perubahan perangkat keras organisasi (hard system tools) atau bisa disebut dengan perubahan struktural yang meliputi perubahan strategi, struktur organisasi, dan sistem. 2. Perubahan perangkat lunak organisasi (soft system tools) atau perubahan kultural yang meliputi perubahan perilaku manusia dalam organisasi, kebijakan sumber daya manusia, dan budaya organisasi. Selanjutnya adalah penerapan teori organisasi dalam praktik pendidikan. Menerapkan prinsip keadilan dapat diwujudkan dalam pendidikan melalui penerapan sistem penilaian yang adil dan objektif, serta memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua adalah pengembangan karakter. Dalam pendidikan, karakter siswa sangat penting untuk dikembangkan. Pengembangan karakter dapat diterapkan melalui nilai-nilai spiritual Islami seperti kejujuran, kesabaran, keikhlasan, dan kepedulian terhadap sesama. Yang terakhir adalah meningkatkan keterampilan kepemimpinan. Menerapkan prinsip kepemimpinan yang menghargai keberadaan dan bekerjasama untuk mencapai tujuan dapat menjadi contoh bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang baik dan menjadi pemimpin yang efektif di masa depan. Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.